Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, saya Syahrindani, mahasiswi Yayan Ternate, program studi pendidikan bahasa Arab dengan nomor induk 24, dengan nomor induk mahasiswa 2413301. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tasawuf. Dalam video singkat kali ini, kita akan membedah secara mendalam, runtut, dan tuntas mengenai konsep dasar ilmu akhlak, etika, dan moral. Pernahkah kita merenung saat seseorang mengembalikan dompet yang jatuh di jalan? Apakah dia seorang yang berakhlak, beretika, atau bermoral? Tiga kata ini sering kita ucapkan dalam satu nafas, seolah mereka adalah satu hal yang sama. Padahal, ketiganya memiliki akar, tolak ukur, dan jangkar filosofis yang berbeda. Pertama, mari kita telusuri dari mana kata-kata ini lahir. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, khulukun, yang berarti budi pekerti atau tabiat. Uniknya, kata ini seakar dengan kata khalik, pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam kuat dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan secara spontan atau secara langsung tanpa perlu refleksi yang berbelit-belit. Tokoh otoritatif kita Profesor Dr. Abdinata mempertegas bahwa dalam perspektif Islam, akhlak bukan sekedar perilaku kosmetik atau topeng luar. Abdinata juga menyatakan bahwa akhlak adalah pancaran dari kondisi jiwa yang telah bersih dan suci, yang dasarnya bersandar langsung pada wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu fondasi utamanya dalam surah Al-Qalam ayat 4, Bismillah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sekarang, bagaimana dengan etika? Etika secara bahasa, ia lahir dari kata Yunani, ethos, yang berarti adat, kebiasaan, atau watak. Secara istilah dan keilmuan, etika adalah refleksi kritis, teoritis, dan filosofis tentang apa yang baik dan buruk. Ia bersumber dari kekuatan akal atau rasio manusia. Sementara moral, secara etimologi, berasal dari bahasa Latin mos atau mores, yang berarti adat istiadat. Secara istilah, moral adalah norma-norma konkret atau aturan praktis yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat untuk menentukan mana tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Setelah membedakan maknanya, mari kita petakan perbedaannya agar kita tidak lagi keliru. Perbedaan paling mendasar dari ketiganya terletak pada sumber hukum dan tolak ukurnya. Yang pertama, etika. Etika menggunakan akal pikiran manusia sebagai pisau analisisnya. Sifatnya teoritis dan filosofis. Moral menggunakan tradisi, konsensus, dan kesepakatan sosial masyarakat sebagai standarnya. Sifatnya praktis, lokal, dan bisa berubah seiring waktu atau tempat. Sedangkan akhlak berada di kasta yang berbeda karena ia bersumber dari wahyu ilahi. Sifatnya mutlak, universal, dan abadi. Sederhananya, etika adalah teorinya, moral adalah hukum adatnya, dan akhlak adalah manifestasi iman di dalam jiwanya. Ilmu tanpa amal adalah kepalsuan. Lalu, bagaimana kita mengimplementasikan ketiganya dalam realitas kehidupan sehari-hari? Di ruang publik, kita mengimplementasikan etika saat kita menghormati kode etik profesional. Misalnya, tidak melakukan plagiarisme dalam tugas akademik atau menjaga objektivitas dalam menilai sesuatu. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap rasio dan integritas berpikir. Kita mengimplementasikan moral saat kita tunduk pada aturan sosial masyarakat setempat. Contoh,
Contoh sederhananya adalah mengantri dengan tertib di tempat transportasi umum, atau berpakaian sopan saat bertamu ke rumah tetangga. Ini cara kita menghargai harmoni sosial. Mengimplementasikan akhlak ketika semua perbuatan baik itu kita lakukan bukan karena takut dihukum manusia, bukan karena ingin dipuji, melainkan murni karena dorongan iman dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak adalah ketika Anda tetap jujur saat tidak ada satupun manusia yang melihat Anda. Akhlak adalah ketika Anda memaafkan orang yang telah menyakiti Anda, persis seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, etika memandu pikiran kita, moral menjaga keteraturan sosial kita, namun akhlaklah yang menyelamatkan jiwa dan spiritual kita. Ketiganya harus berjalan selaras demi menciptakan manusia yang utuh, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga anggun secara spiritual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.